Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Bila hati terasa sedih, bila jiwa terasa hampa, mungkin kita sudah lupa berzikir tenangkan jiwa. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Saya Dr. Ahmad Basarah, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengucapkan kepada saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh Indonesia, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah, kekuatan dan kesehatan agar kita semua dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh kekhusyukan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di bulan Ramadan ini diturunkan rahmat bagi bangsa Indonesia untuk terus memperkukuh trilogi ukhuwahnya, baik ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama umat Islam, ukhuwah watoniyah, ukhuwah persaudaraan di antara bangsa Indonesia, dan juga ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Dengan trilogi ukhuwah inilah bangsa Indonesia hidup rukun dan damai dengan panduan ideologi Pancasilanya. Semoga di bulan Ramadan ini trilogi ukhuwah itu akan semakin kokoh berdiri untuk mengantarkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang maju di tengah bangsa-bangsa di dunia lainnya. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah puasa kita bersama. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalakotek makanan asli Majalengka, asik dimakan bareng keluarga. Ayo semua sahur bersama sambil saksikan inspirasi Ramadan. Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan kembali hadir dengan kajian ilmu melalui ulasan kitab dan karya yang ditulis oleh tokoh-tokoh penuh inspirasi. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah seorang dosen, peneliti manuskrip ulama Nusantara, yang juga merupakan Dewan Pakar di Sanat Nusantara, dan aktivis Nahdlatul Turots, yaitu Dr. Ahmad Ginanjar Sya'ban, atau akrab kita sapa dengan Kang Aceng. Selamat pagi Kang Aceng. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Ibrahim. Bagaimana puasanya hari ini, Kang? Alhamdulillah, lancar. Pak Ibrahim gimana?
Lancar. Alhamdulillah lancar sejauh ini. Berkah ya. Kalau makanan khas berbuka di Majalengka apa ya, Kang? Kalau di Majalengka banyak. Ada jalakotek yang tadi dibilang. Oh, jalakotek ya. Ada kolak. Ada banyak. Kebetulan ya saya penggemar makanan apa jajan-jajan gitu. Jalakotek ini layak untuk dicoba lain kali waktu. Iya. Mungkin nanti para sobat BKN jika berkunjung di Majalengka boleh mencoba jalakotek. Rekomendasi dari Kang Aceng. Baik Kang, kita langsung kepada bagian materi kita pagi hari ini. Untuk kitab Sirajut Tholibin karya Syekh Ihsan Jampes Kediri. Untuk intro terlebih dahulu, Syekh Ihsan Jampes Kediri itu siapa ya Kang? Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Kitab yang kita kaji pada kesempatan sahur pagi kali ini adalah kitab yang sangat penting di dunia internasional, khususnya dalam bidang kajian etika dan juga spiritual, yang tadi oleh Mas Ibrahim sudah singgung sebelumnya, yaitu kitab yang berjudul Sirajut Tholibin, yang merupakan komentar, ulasan, atau syarah terhadap teks kitab Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin sendiri adalah karangan daripada seorang ulama legendaris dalam sejarah peradaban Islam yang bernama Al-Imam Al-Ghazali, yang mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Kemudian karya Minhajul Abidin itu dikasih komentar, dikasih ulasan, dikasih penjelasan. Dan penjelasan ini ditulis oleh seorang ulama Nusantara yang berasal dari Kediri, Jawa Timur, yang bernama Syekh Muhammad Ihsan bin Dahlan Al-Jampesi Al-Kediri, yang dikenal dengan nama Syekh Ihsan Dahlan Jampes. Syekh Ihsan Dahlan Jampes ini merupakan salah satu ulama besar Nusantara terpenting. Beliau lahir pada tahun 1901 dan wafatnya pada tahun 1951-an. Artinya usia beliau 50 tahun. Nah, beliau ini sepanjang hidupnya sangat produktif sekali untuk melahirkan karya intelektual yang inspiratif. Ada beberapa karya yang beliau tulis, di antaranya adalah kitab yang kita perbincangkan sekarang Pak Ibrahim, yaitu kitab Sirajut Tholibin, Syarah ala Minhajil Abidin. Yang kedua, beliau juga menulis karya yang lain juga dalam bidang kajian etika, spiritual atau ilmu tasawuf yang berjudul Manahijul Imdad, Syarah terhadap Nasaihil Ibad. Lalu yang menarik juga, Syekh Ihsan ini punya satu karya yang mengkaji hukum mengkonsumsi tembakau rokok, dan juga meminum kopi. Judulnya adalah Irsyadul Ikhwan fi Hukmi Syarbil Qahwah wad Dukhon. Jadi bagaimana memberikan petunjuk kepada para kolega tentang hukum kita menghisap rokok dan juga meminum kopi. Dan Syekh Ihsan memberikan banyak alternatif pandangan di sana. Tetapi pada akhirnya Syekh Ihsan menyatakan ya mengkonsumsi rokok dan juga kopi itu boleh ya, meskipun ada hukum di sana yang makruh gitu ya, tidak terlalu dianjurkan. Nah, tetapi karya paling fenomenal daripada Syekh Ihsan Dahlan Jampes yang ditulis oleh beliau adalah kitab yang berjudul Minhajut Tholibin, Syarah ala Minhajil Abidin ini. Syekh Ihsan Dahlan ini meskipun beliau terkenal sebagai seorang sosok ulama dari Kediri, Ihsan putra daripada Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu selain memiliki putra Kiai Ihsan, juga memiliki putra yang lain yang juga kiai besar, ahli sufi, yang kemudian menjadi pengasuh pesantren Lirboyo Kediri, salah satu pesantren besar dan terkenal ya. Namanya adalah Allahyarham Kiai Haji Marzuki Dahlan. Wafatnya tahun 70-an, 20 tahun setelah Syekh Ihsan Dahlan, kakak beliau wafat. Nah, yang menarik ini adalah kakek Syekh Ihsan. Meskipun Syekh Ihsan ini orang Kediri, kakeknya itu orang Sunda. Orang Sunda. Namanya adalah Ki Soleh. Ki Soleh. Jadi namanya Ujang Soleh.
Bujang Soleh. Ada yang mengatakan beliau itu orang Bogor. Oh, Tetapi hingga saat ini pelacakan tentang identitas Kiai Soleh, karena Kiai Soleh ini beliau pergi ke Jawa Timur pada awal abad ke-19, pada tahun 1800 awal, masa-masa setelah perang di Penogoro ya. Jadi bagaimana kadang-kadang identitas seorang tokoh terkenal, apalagi yang kemudian memiliki kaitan dan jaringan dengan pasukan di Penogoro, itu kan sebisa mungkin untuk kemudian tidak terlalu ditampakkan. Nah, itu sosok tentang Syekh Ihsan Dahlan Jampes. Salah seorang alim yang menarik di sini adalah Syekh Ihsan. Karya beliau, Sirajut Thalibin ini, hingga hari ini dikaji dan diajarkan di beberapa institusi pendidikan Islam internasional yang punya reputasi besar. Di antaranya di Al-Azhar. Kita bisa bayangkan ada satu karya ulama kita, orang Indonesia, yang kemudian dirujuk, dikaji, diajarkan oleh ulama yang ada di Al-Azhar di Mesir. Diajarkannya karya Syekh Ihsan, Sirajut Thalibin ini pada zaman sekarang, yang mengajarkan ada namanya Profesor Dr. Ahmad Al-Hajin. Itu guru besar tasawuf di Al-Azhar. Dan kitab ini juga pada masa ketika Gus Dur almarhum, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, ketika zaman Kiai Haji Mustafa Bisri, Gus Mus dulu belajar di Mesir pada tahun 50-an, 60-an dulu, kitab ini juga sudah diajarkan di sana. Ini artinya keilmuan yang menjadi buah pikir ulama Nusantara, kitab Sirajut Thalibin ini ternyata Dipakai di dunia kandungan isinya, kualitasnya itu diakui oleh dunia internasional dan dijadikan rujukan dan bahan ajar hatta di institusi pendidikan yang terpenting dunia Islam, yaitu Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, yang menariknya Pak Ibrahim, Syekh Ihsan ini ternyata tidak memiliki pengalaman bermukim dan belajar di Timur Tengah dalam waktu yang lama. Asli produk lokal Nusantara beliau ini. Iya, Beliau ya belajar kepada abahnya Kiai Dahlan, belajar juga kepada kakeknya Kiai Soleh, belajar juga kepada mahaguru ulama Nusantara dari Madura, dari Bangkalan, itu Syekhona Khalil Bangkalan, dan kepada beberapa ulama Nusantara yang lain, termasuk di Semarang kepada putranya Kiai Soleh Darat ya, ada namanya Kiai Umar bin Soleh. Itu kemudian menjadikan meskipun Kiai Ihsan Dahlan ini tidak punya eksperimen atau pengalaman bermukim dan belajar di Timur Tengah yang lama, karena biasanya yang mukim di sana menjadikan bahasa Arabnya itu kualitasnya lebih bagus atau segala rupa. Nah, Syekh Ihsan ini meskipun tidak punya dan tidak pernah mukim lama di Timur Tengah, tetapi bahasa Arabnya yang beliau dapatkan pelajari di Nusantara sendiri itu bisa sangat luar biasa. Menulis karya dalam bahasa Arab, diterbitkan di Arab, diajarkan oleh orang Arab. Ini satu hal yang sedikit kita temui ya di antara beberapa ulama Nusantara yang punya kapasitas seperti ini. Ya, kan ini kitabnya sangat menarik ya, Kang Aceng. Untuk kita ketahui sendiri, sebenarnya yang melatar belakangi Syekh Ihsan Jampes untuk menulis kitab ini tuh mungkin seperti apa gambarannya? Jadi yang melatar belakangi Syekh Ihsan Dahlan Jampes untuk menulis kitab ini ditulis pada saat usia Syekh Ihsan Dahlan masih muda. Jadi ada versi cetakan kitab ini tahun 1934. Artinya ketika umur Syekh Ihsan itu baru umur 33. Masih muda, tetapi sudah bisa menghasilkan karya masterpiece seperti ini dan diakui oleh publik internasional, dijadikan rujukan ya. Sesuai dengan judulnya, kitab ini berjudul Sirajut Thalibin, yang berarti pelita bagi orang-orang yang hendak mencari jalan kebahagiaan, jalan pertemuan dengan Tuhan semesta alam. Dan merupakan syarah daripada kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Pada masa itu memang ada banyak sekali ulama Nusantara yang memberikan komentar, yang menulis banyak penjelasan terhadap teks-teks penting yang menjadi induk kajian keilmuan di berbagai institusi pendidikan Islam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Syekh Ihsan menulis syarah terhadap karya Imam Ghazali Minhajut Thalibin. Ada juga ulama Nusantara generasi sebelum Syekh Ihsan, namanya Syekh Muhammad Nawawi Banten. Syekh Ihsan tentu saja
ketika menulis kitab ini latar belakangnya adalah ingin memberikan penjelasan, sharing of knowledge gitu ya, berbagi ilmu pengetahuan, memberikan tuntunan agar bagaimana manusia ini satu bisa menemukan hakikat jati diri dia. Ketika dia bisa menemukan hakikat jati diri dia, dia akan mengenal Tuhannya, dia akan mengenal semesta alam ini sehingga dia memiliki koneksi. Memiliki koneksi dengan semesta, tempat dia hidup, tempat dia berasal, dan tempat dia nanti akan kembali kemana. Dia kenal dengan penciptanya. Ketika sudah mengenal itu, otomatis sifat-sifat kebesaran Allah itu juga bisa diteladani seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Dermawan, Maha Pemaaf, Maha Pemurah, Maha Pemberi, dan seterusnya. Itu bisa kemudian terpancar, meresap dalam diri seorang hamba itu, sehingga seorang hamba yang mengenal sifat-sifat keagungan Tuhan tadi itu juga bisa mempraktikannya terhadap kehidupan sehari-hari dia. Dia menjadi orang yang penuh kasih, dia menjadi orang yang penuh sayang terhadap sesama manusia, terhadap binatang, terhadap lingkungannya, terhadap alam semesta. Dia tidak merusak alam ini, karena itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kemudian akan menyayangi sesamanya, dia nanti kemudian bisa bermanfaat bagi sesamanya, dan seterusnya. Itu diantaranya. Dan setelah mengenal jati dirinya, tentu saja dia juga bisa terhantarkan kepada tujuan utama kehidupan manusia, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan yang betul-betul the real of happiness. Kebahagiaan yang betul-betul hakiki, bukan kebahagiaan yang semu. Nah, ini Syekh Ihsan bagaimana kemudian beliau menuliskan tentang tuntunan hidup berbahagia bagi kita ini melalui karya kitab yang berjudul Sirajut Thalibin ini. Dan itu yang menjadi salah satu latar belakang beliau menuliskan karya ini. Tadi kan Kang Aceng banyak mengemukakan tentang etika dan tasawuf. Untuk arti secara mudahnya tasawuf itu seperti apa sih, Kang? Terus arti penting bagi kita semua apa? Ya, tasawuf ini berasal dari akar kata sofa, yang berarti bening, yang berarti bersih, yang berarti suci. Tasawuf di sini adalah seperangkat ilmu, seperangkat tuntunan yang kemudian bisa menjadi petunjuk kita yang mempelajarinya, yang mengkajinya, untuk bagaimana memelihara diri kita agar kita ini senantiasa melakukan reproduksi terhadap spirit kita, terhadap diri kita, agar kita ini bisa menjadi manusia yang senantiasa memperbaiki diri. Karena kita menjadi manusia sempurna ini sangat mustahil sekali. Manusia ini ibaratnya adalah orang yang mahallun nisyan wal khoto. Tempat kita ini sering sekali berbuat salah, sering sekali berbuat kekhilafan, sering sekali berbuat keluputan, sering sekali berbuat dosa. Tetapi manusia ini perlu ada yang namanya cermin hati, agar bisa menjadi penuntun hidup dia, agar tidak gelap kita ini, agar kita ini tidak mengalami kekosongan jiwa, agar kita ini tidak mengalami kegalauan yang terus-menerus gitu ya. Nah, tasawuf ini adalah upaya agar bagaimana kita ini, ibaratnya begini Pak Ibrahim, satu mangkok, satu wajan, dipakai terus kotor. Jika tidak dibersihkan, apakah makanan yang kemudian ditaruh di sana itu akan ada selera? Apakah kan enggak? Nah, tasawuf ini ketika diri kita melakukan kesalahan, karena memang sudah menjadi sifat dasar manusia. Dulu manusia pertama, leluhur kita Nabi Adam diciptakan juga kemudian melakukan kesalahan. Itu memang tabiat kita sebagai manusia. Tetapi agar bagaimana kemudian kesalahan ini bisa senantiasa diperbaiki, karena manusia yang menjadi baik terus-menerus itu tidak mungkin seperti itu. Tetapi kita ya bagaimana kemudian tadi itu
aspek kebaikannya paling tidak lebih dominan daripada aspek keburukannya. Dan tasawuf di sini adalah jalan untuk bagaimana agar senantiasa spirit kita ini mengalami pembaharuan. Karena kalau spiritnya mengalami pembaharuan, semangat hidup kita juga terbaharui terus, mental kita juga kemudian terbaharui terus, dan seterusnya. Mungkin mau tanya Kang, mungkin kan lebih ke keistimewaan kitab Sirajuth Thalibin dibandingkan kitab lain tuh apa Kang? Keunikannya mungkin. Keunikan kitab Sirajuth Thalibin daripada kitab yang lain, yang ini berdasarkan review dari para pengkajinya, yang bukan hanya para cendekiawan dari Indonesia, tetapi dari berbagai belahan dunia Islam yang lain, bahwasannya kitab Sirajuth Thalibin di antara keistimewaannya ini mengambil sumber rujukan, referensi dari beberapa sumber-sumber rujukan otoritatif, kemudian oleh Syekh Ihsan itu dikumpulkan, diramu, disaripatikan. Sehingga kemudian ketika kita membaca kitab Sirajuth Thalibin ini, seakan-akan kita membaca saripati daripada banyak rujukan kitab-kitab tasawuf yang ada banyak itu. Seakan-akan kita membaca daripada kitab Ihya Ulumuddin, membaca kitab daripada Risalah Kusyairiyah, membaca kitab daripada Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari, membaca kitab-kitab yang lain. Lalu oleh Syekh Ihsan Dahlan Jampes sendiri ini, sebagaimana beliau ungkapkan dalam sekapur sirih atau pengantar daripada karya ini, dengan sangat rendah hati sekali, tawadhu, Syekh Ihsan itu mengatakan, apa yang saya tulis di sini sebenarnya sama sekali bukan berasal dari saya 100% pribadi. Tetapi yang saya lakukan di sini hanya bagaimana mengambil intisari daripada rujukan-rujukan kitab tasawuf yang sudah ada, dikumpulkan, disaripatikan agar kemudian lebih mudah untuk dipahami oleh para pembaca kitab Sirajuth Thalibin ini. Mungkin ini pertanyaan terakhir Kang, untuk kita para kaula muda mungkin, yang terkait dengan kitab ini, apa sih pesan untuk kita para kaula muda untuk memberikan semangatnya dari kitab ini sendiri? Ada salah satu kutipan yang dijelaskan dalam kitab Sirajuth Thalibin di sini. Dikatakan, idza dakhalan nur al-qalba fansyaraha wanfasaha. Ketika cahaya kebaikan, ketika spirit semesta, ketika nilai-nilai ketuhanan itu kemudian bisa masuk ke hati kita dan diibaratkan itu sebagai cahaya, kata Syekh Ihsan Dahlan itu, maka kehidupan kita insyaallah akan terasa lapang. Wanfasaha, dan kehidupan kita akan terasa luas dan akan terasa bahagia. Karena filosofinya begini, hidup ini tergantung dari cara pandang kita dan juga bagaimana suasana hati kita. Seperti pintu, kalau orang bilang, sesempit engkau menutupnya, selebar ketika engkau membukanya. Nah, kitab Sirajuth Thalibin ini itu memberikan pedoman bagi kita, kaula muda terutama, yang dikit-dikit galau, dikit-dikit pusing, dikit-dikit aduh ini nggak jelas suasana mentalnya gitu kan. Nah, kitab ini memberikan kepada kita untuk healing agar bagaimana suasana pintu mental kita, pintu spiritual kita, pintu hati kita ini senantiasa lapang. Dan ketika pintu kita lapang, itu kehidupan jadi terasa, meskipun secara jumlah materi tidak banyak, tetapi merasa berkecukupan. Ya, kebahagiaan. Kebahagiaan. Karena kan orang kaya, duit boleh banyak, tapi belum tentu bahagia, toh? Iya, betul. Nah, itu. Nah, Sirajuth Thalibin ini memberikan kepada kita perspektif lain untuk bagaimana kita menggapai kebahagiaan ini dengan ya sebetul-betulnya kebahagiaan. Dan tadi itu kembali ke awal, bagaimana kemudian menuntun kita manusia ini agar jangan jadi orang yang salah-salah banget dah. Kita salah itu sudah pastilah. Siapa dari kita yang tidak punya kesalahan, nggak punya dosa. Tetapi setidaknya bagaimana kemudian kita ada saat untuk merenung, memperbaiki diri, dapat semangat hidup lagi. Ya kalau salah lagi, ya manusia namanya juga kan. Salah lagi, khilaf lagi. Tetapi kan ada jalan untuk kembali. Kita tahu jalan untuk pulang. Daripada kita tersesatnya terlalu jauh, tapi kan ya ada saat buat pulang, tahu jalan untuk kembali.
Terima kasih banyak Kang Aceng udah berbagi ilmunya kepada kami. Mendengar ulasannya saja sangat menarik. Iya, mendengar ulasannya menarik. Saya jelasinnya juga menarik, tapi yang berat itu menjalankannya. Wah, PR-nya berat. Bicara itu kan mudah, Iya. ngomong mudah, tetapi yang berat itu bagaimana kita berkomitmen menjalankan. Wah, Tetapi iya. paling enggak ini jadi bahan motivasi buat kita agar bisa memperbaiki diri lah. Dan suasana mental kita itu menjadi lebih baik. Semoga ini bisa memicu kami untuk membaca kitabnya secara lengkap. Sobat BKN dimanapun berada, obrolan pagi ini sangatlah terasa luar biasa. Terima kasih banyak Kang Aceng. Sami-sami. Sobat BKN dimanapun berada, obrolan pagi ini sangatlah terasa luar biasa. Banyak hal-hal yang dapat kita pelajari. Dalam kitab ini, Syekh Ihsan Jampes Kediri memberikan penjelasan yang cukup lengkap dan jelas mengenai isi dari kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini membahas tentang akhlak dan perilaku seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sayang sekali waktu kita harus berakhir. Semoga Sobat BKN semuanya mendapatkan hasanah dan wawasan dari inspirasi sahur kali ini. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf. Oh iya, jangan lupa kepada seluruh Sobat BKN untuk follow sosial media BKN ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube BKN. Agar Sobat BKN semua mendapatkan info-info terbaru, serta kami dapat terus menjalin silaturahmi. Buah kedondong, buah markisa, duri duren bisa buat luka. Jangan lupa niat puasa agar ibadah lancar hingga berbuka. Saya Ibrahim dan Kang Aceng undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, merdeka. Ya. Terima kasih Kang.